Halo guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau mereview sabun mandi. Kenapa aku mereview sabun mandi? Karena bagi aku sabun mandi itu adalah kebutuhan primer. Ya nggak sih? Ada nggak sih orang yang mandi nggak pakai sabun? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya kalau kayak yang lain, misalkan nih keramas, nggak semua orang keramas setiap hari, tapi kalau mandi seenggaknya harus setiap hari, kayaknya gitu kali ya. Kemudian untuk facial foam juga sama, nggak semua orang selalu pakai. Emang iya? Contohnya siapa? Ibu aku. Jadi ibu aku tuh nggak pernah pakai facial foam. Mungkin karena beliau sudah cukup usia, jadi ya nggak masalah di kulit beliau. Kalau mandi, dilanjutin sabunnya itu dipakai di wajah, nggak ada masalah. Tapi kalau di kita atau di aku yang masih muda, kalau misalkan seperti itu ya cukup bermasalah lah wajahnya. Oke. Di sini ada beberapa sabun mandi yang mau aku jelasin atau mau aku review. Sebelum aku review sabun mandi, aku mau cerita sedikit tentang masalah di kulit aku. Jadi kulit aku itu adalah tipe kulit yang kering. Kemudian untuk aktivitas, hampir setiap hari aku beraktivitas di luar ruangan. Kurang lebih jam 7 sampai jam setengah 11 aku selalu berada di luar ruangan hari Senin sampai Jumat. Nah, hal itu buat aku jadi warnanya kadang itu apa ya, kayak ngelanges gitu ya, karena mungkin terpapar matahari secara langsung setiap hari. Nah, di sini sebagai wanita ya pastilah ingin kulitnya kembali bersih. Soalnya dulu aku aslinya ya nggak putih banget sih, semacam sawo matang, tapi agak bening sedikit lah, nggak buruk-buruk banget. Terus kemudian aku browsing nih, cari-cari sabun apa sih yang bisa bikin kulit aku lebih cerah. Nah, dari hasil aku mencari-cari ada beberapa rekomendasi nih. Di antaranya yang pertama ada sabun Kojisen. Kemudian berikutnya ada lagi yang merekomendasikan Livi. Kemudian ada Sinsui. Sinsui. Nah, dari 3 sabun mandi ini, pertama-tama yang aku coba, nggak bisa dipungkiri ya, namanya aku sih merasa mungkin itu harganya lebih sih, barangkali lebih berkhasiat. Jadi pertama-tama aku nyobanya sabun Kojisen ini. Untuk aku belinya Kojisen ini karena di Indomaret nggak ada, di Alfamart juga nggak ada. Aku belinya di Superindo atau di Hypermart yang harganya satu batang seperti ini. Satu batang ini berapa mili ya? 135 gram. Ini harganya kurang lebih 35.000. Nah, segini 35.000. Kemudian aku pakai ini selama kurang lebih 3,5 bulan lah. Saat aku pakai ini gimana sih rasanya? Ketika aku pakai ini, rasanya itu di kulit emang sih cukup cerah. Tapi sesekali bener kata teman-teman yang pernah nge-review ini, kalau kita terlalu sering terpapar matahari secara langsung pakai sabun ini, kita jadi warna kulitnya itu justru cenderung lebih ke coklat. Aku juga bingung. Kayak misalkan nih, ada waktu libur, jadi seminggu katakan aku nggak ke lapangan atau nggak keluar, kulit aku cukup cerah. Tapi begitu sehari aku ke lapangan lagi, warna kulit aku semacam jadi coklatnya itu berlebihan dari biasanya. Nah, dari situ aku cari-cari kenapa sih kok kulitku seperti ini. Ternyata memang si sabun Kojisen ini ketika dipakai disarankan kita tidak terpapar matahari secara langsung. Nah, gak mungkin kan kalau aku gak terpapar matahari secara langsung, aku sih maksudnya. Selain dari paparan matahari, masalah di aku adalah kering. Jadi ketika aku pakai si Kojisen ini, emang sih ada perubahan jadi lebih putih, tapi keringnya itu gak ketulungan kalau di badan aku. Keringnya itu mulai dari ujung leher. Nah, kan aku pakainya sampai leher nih. Dari ujung leher, telinga, sampai ke ujung kaki, termasuk bagian dalam. Dalam itu mana sih? Ya perut, ya paha dalam, dan semuanya. Jadi serba kering sekali. Dan aku itu termasuk tipe yang ya pakai sih hand body, tapi enggak yang hand body-nya itu aku pakai di satu badan penuh.
Jadi kalau aku mungkin karena aku cukup males ya, jadi pakai hand body-nya itu cuma sebatas tangan kiri sama lutut ke bawah. Nah, di sini untuk badan aku yang lain yang nggak aku kasih hand body itu jadinya kering banget. Mungkin bagi teman-teman yang belum married itu nggak masalah ya, badannya kering gimana, ibaratnya nggak ada orang yang lihat. Tapi maaf nih ya, maaf sekali yang udah bersuami, kalau misalkan kita badannya kering, khususnya bagian yang dalam-dalam ya perut dan sebagainya, itu semacam malu sendiri. Nggak diprotes sih sebenarnya sama suami, juga nggak dipermasalahin sih, tapi nggak tahu ya malu aja. Tapi masih ku coba bertahan untuk pakai Sikojisan karena belum nemu yang lain waktu itu. Hingga aku pakai beberapa bulan ya tetap masalahnya ada di kering. Sebenarnya kalau kalian pakai Kojisan, kemudian dipakai dengan cara yang benar, kemudian dipakai tanpa terpapar matahari yang berlebihan, dan juga kalian rajin ya pakai hand body, itu kemungkinan memang kulitnya bisa jadi lebih cerah. Jadi buat kalian yang jarang aktivitas di luar, pakai Kojisan ini mungkin cocok. Kalau aku kurang cocok karena terpapar matahari dan kulit aku kering banget, dan aku bukan tipe yang rajin pakai hand body. Oke, akhirnya aku cari-cari lagi sabun apa sih selain Kojisan ini yang bisa bikin kulit kita lebih putih. Awalnya aku nemu si Shinsui ini yang katanya bisa karena dia harganya ekonomis. Shinsui ini satu batangnya cuma sekitar 4.500, 4.000, mungkin ada yang 3.500 ya. Nah, si Shinsui ini memang dari segi baunya enak banget guys. Kemudian dari segi manfaat cukup bermanfaat. Maksudnya bermanfaat itu cukup ada perubahan tapi kurang signifikan. Jadi aku cari lagi mana sih yang lebih signifikan. Akhirnya aku nemu si Livi ini. Nah, ini semacam kalau di ranking gitu ya dari segi harga, ini ranking 1, ini ranking 2, dan ini ranking 3. Nah, dari ketiga ini yang bikin aku atau di kulit aku paling cocok itu ya si Livi ini. Cocoknya gimana? Dia memang tidak membuat jadi putih banget dalam waktu sekejap karena aku pakainya Livi ini masih 1 bulanan, tapi warna memang lebih cerah sedikit sih, dan nggak bikin warnaku jadi coklat banget yang kinclong kayak waktu pakai si Kojisan dan terpapar matahari. Nih, warna kulit tangan dan wajah aku nggak beda jauh banget kan. Nah, kemudian si Livi ini aku belinya 2 jenis karena aku pengen nyoba dua-duanya, si sabun batang sama si sabun cair. Untuk sabun batangnya ini si Livi harganya dengan berat 80 gram dia harganya segini sekitar 10.000 guys. Kemudian kalau untuk sabun cair dengan beratnya 450 ml dia harganya sekitar 40 ribuan untuk yang ini. Mungkin kalau ada yang lebih murah bisa 39 ribu. Nah, kalau aku jadi lebih cocok mana antara Kojisan, Shinsui, dan si Livi. Kalau aku sih ya, aku loh ya lebih cocok ke Livi. Dan biar nggak kering banget merekomendasikan apa? Livi. Tapi kalau kalian mau pakai Kojisan nggak apa-apa sih, tapi resikonya kering loh ya. Nah, sekarang gimana sih caranya sabunan, cara mandi? Kalau aku, memang sabun-sabun ini pada dasarnya kalau kita pakai kemudian dihentikan gitu aja, sorry guys. Maksudnya kita pakai kemudian langsung dibilas, ya nggak ngefek. Emang iya. Nah, jadi harusnya gimana? Didiamkan dulu beberapa menit, kurang lebih 5-7 menit gitu ya. Tapi sekarang kalau untuk pekerja atau wanita-wanita yang mungkin juga bekerja, atau mungkin juga pria yang bekerja, atau ibu-ibu yang punya anak kecil yang nggak bisa ditinggal terlalu lama, untuk berdiam diri nggak ngapa-ngapain selama 5-7 menit di kamar mandi itu seperti sesuatu yang nggak mudah. Bahkan belum punya anak pun, nggak lagi kerja pun, dicari sama suami, mana sih istriku,
mandi kok lama sekali, seperti itu ya. Jadi gimana sih cara mandi, cara pakai sabun-sabun ini tadi, baik si Kojisen, si Livi maupun si Shinsui, aku cara pakainya sama ya. Jadi gini, waktu mandi pertama badan dibasahi dulu. Kalau sudah dibasahi, si sabun ini, baik yang ini maupun yang ini, kita balurkan ke seluruh badan. Dimulai dari mana? Khusus aku ya, kalau cara aku dibalurkan pertama di tangan. Jadi tangannya disabun terlebih dahulu, khususnya punggung ini yang warnanya lebih coklat. Kita balur lebih dulu, kemudian tangan. Setelah tangan, badan, telinga, leher, badan sampai ke kaki secara rata sambil diusuk-usuk gitu ya, dipijit-pijit tipis-tipis, dipijit-pijit halus. Kalau udah rata, kita tinggal gosok gigi dulu. Jadi nggak dibilas ya, dibiarkan. Setelah rata, ditinggal gosok gigi. Gosok gigi itu otomatis tangan ini kan menyentuh si sikat gigi nih sama bawah gayung. Kalau pakai gayung atau shower, kalau pakai shower. Jadi ketika sikat gigi ini kan otomatis yang ada di tangan-tangan ini terciprat si air, tapi nggak masalah karena dia tadi kan yang terkena pertama. Jadi yang lainnya belum kering, si tangan ini si sabun sudah meresap. Itu sih kalau logika aku. Nah, habis gosok gigi, kemudian belum dibilas ya, kumur-kumur bersih, kemudian dilanjutkan dengan facial foam wajah. Nah, kan di tangan ada bekas sabunnya, gimana? Untuk aku sebelum semua dibilas, bilas pertama adalah tangan. Bilas bersih ya, jangan sampai ada sisa-sisa sabun di tangan. Karena nanti kalau ada sisa sabun di tangan, itu akan mempengaruhi ke facial foam yang kita pakai, apapun itu. Jadi kalau tangannya sudah bersih, kita pakai facial foam. Ganti nih facial foamnya yang didiamin. Nah sekarang kalau facial foam sudah nempel-nempel di wajahnya masing-masing, wajah aku maksudnya, terus kita gosok badan. Jadi mau pakai sabun batang yang ini, maupun kita pakai yang cair seperti ini, kalau aku wajib badannya digosok. Digosok pakai apa? Bisa pakai spons, bisa pakai apapun lah, pokoknya yang bisa dibuat gosok-gosok. Nah, di sini digosok semua, mulai dari tangan, kaki, badan, semuanya sampai telinga-telinga digosok sampai bersih. Kalau sudah selesai digosok-gosok, kemudian kita siram pelan-pelan sampai semuanya terasa bersih. Kemudian kalau sudah wajah dibilas bersih, badan sudah, gosok gigi sudah, facial foam sudah, selesai mandinya. Nah, di sini aku merasa waktu mandi, misalkan katakan aku mandinya berapa menit ya, 10 menit itu sudah terlaksana semua. Jadi nggak ada yang ceritanya aku diam setelah pakai sabun terus diam di kamar mandi nggak ngapa-ngapain. Nah, karena nggak nutut guys waktunya. Kalau kalian nutut sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang nggak nutut atau yang bisa disebut ora cukup selak ke susu, nah itu bisa menggunakan cara aku gitu guys. Oke. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita aku, narasi aku, dan juga fakta dari sabun-sabun yang aku pakai. Semoga kalian yang mencari referensi bingung pakai sabun Shinsui, Kojisen atau ini, semuanya ini bagus-bagus banget kata aku. Cuma ya kelemahannya itu tadi, si Kojisen ini kering, si Shinsui ini ngefek sih, tapi andaikan di ranking gitu, ranking 3. Sementara si Livi ini dia memang ranking 2,5 lah, dia sudah mendekati Kojisen. Tapi kalau aku lebih ke ini, kenapa? Karena bikin kulit aku lembab, jadi nggak begitu kering. Oke. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi sabun lain, atau mungkin kalian mau tanya-tanya sesuatu tentang sabun, kalian nanti bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Bisa diskusi, bisa rekomendasi, kasih referensi atau yang lain boleh. Nah, kita akan jumpa di video berikutnya dengan review-review yang lain. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian merasa cocok, merasa suka, dan gak bosen denger aku ngomong, ditonton sampai habis, di like, di komen juga boleh, dan jangan lupa di subscribe, di share juga boleh, dibantu di share. Misalkan kalian punya kenalan, kamu mau tahu cara pakai sabun ini nggak, perbandingan sabun ini nggak, boleh. Jadi see you guys, terima kasih.